Shalom semuanya, selamat datang kembali di channel Pendengar Apologet, tempat di mana iman, logika, dan realita bertemu dan berdiskusi hangat di tengah meja debat. Hari ini kita bahas satu nama yang suka atau tidak selalu mencuri perhatian. Mengapa setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa memancing begitu banyak emosi, dari kekaguman hingga kecaman? Apakah berlebihan atau justru akurat? Sebagian menyebutnya sebagai penista agama, namun yang lain justru merasa tercerahkan oleh diskusinya. Nah, kami serahkan kepada Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apa pelajaran yang Anda ambil dari diskusi-diskusinya? Sekarang, mari kita simak video berikut ini. Bacakan ayatnya, Ibu jangan mendong. Aku kok kata mendongeng. Oke, Bu. Gini loh. Gini, bentar Bu. Oke, bentar. Kita ini kayaknya sepertinya melebar. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, jadi maksud saya begini. Ibu, di ayat Qur'annya tadi, yang turun itu Allah kan, Bu? Betul tidak? Itu Allah yang turun. Ibu mengatakan Isa nanti turun di akhir zaman, betul? Iya, turun nanti di waktu Dajjal dilahirkan ke bumi. Dajjal belum keluar lagi loh. Oke, maksud Dajjal saya belum keluar. Isa duluan mana yang turun, Isa atau Allah? Oke. Ya. Pasti ngarang nih. Rasulullah memberitahu sama kami. Udah bagi tahu dong. Silakan. Nanti kamu nggak paham. Rasulullah memberitahu sama kami. Nanti di akhir zaman nanti, sekarang kita masih lagi ada para ulama loh. Para ulama masih hidup lagi. Bu, ini para ulama sudah nggak ada, semuanya nggak ada. Abdul Somad, kalau Anda nonton naik ke atas Abdul Somad. Adi Hidayat, kalau Anda menonton komal saya, Anda naik ke atas. Khalid Basalama, kalau Anda menonton, Anda naik ke atas. Begitu juga dengan MUI, naik ke atas berhadapan sama saya. Kita diskusi, bukan debat. Terima kasih. Iya. Tapi tadi kamu mengharapkan Ustaz Somad datang naik ke atas kan? Ini bunda lah. Kalau bunda sebagai Ustaz Somad, jangan kena Ustaz Somad sebagai ustazah lah katanya. Terus terang saya cakap sama kamu, jadi nggak mungkin bunda datang mencari kamu. Enggak. Walaupun kamu katakanlah beginilah tentang Quran begini. Kalau bunda ini seorang ustazah yang sudah viral lah dikatakan, sudah sampai banyak percetakan buku-buku yang bunda edarkan. Jujur bunda cakap, bunda takkan cari kamu. Nggak apa-apa. Oke, Bu. Menurut Ibu, yang menyaksikan hari kiamat itu Allah atau Isa? Yang menyaksikan hari kiamat. Hari kiamat itu Allah atau Isa? Yang menyaksikan hari kiamat bukan Isa, tapi Allah. Oke. Allah yang akan membuatkan ini dunia ini hancur. Oke. Sementara di Quran Isa itu saksi pada hari kiamat itu, Bu. Ibu mau tahu ayatnya? An-Nisa ayat 159 terakhir, Bu. Terakhir aja. Ya terakhir. Saya mohon maaf nanti Ibu jantungan. Maaf ya, Bu. Enggak. Ya karena beliau ini luar biasa ini teman-teman, hati-hati sama beliau. Ibu mengatakan An-Nisa ayat 159. Ibu mengatakan bahwa yang menjadi saksi di hari kiamat itu Allah. Tapi memang ada ayatnya. Isa juga, Bu, Isa. Saya nggak bohong. Coba Ibu buka An-Nisa 159. Nanti kamu menafsirkan lain, itu yang ya, bunda Ibu takutkan baca nanti An-Nisa. Surah Nisa. Ibu aja belum baca, gimana Ibu mau paham? Ya, An-Nisa surat An-Nisa itu surat keempat ya, betul. Iya, 148 ya. Ya, ayatnya itu 159. 148. Ayatnya 159. Saya buka ayat juga. 59. Iya, saya harus ngecek. Ayat 59 ya? 159. Oke. 159. Ibu bacalah cepat. Oke, saya baca Arabnya, Ibu baca artinya. Oke, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya edis nggak selancar saya, Bu. Kalau saya edis.
Syekh Edis Al-Ameriki, dia nggak selancar saya baca Arab ya Bu ya. Kalau Syekh Edis ya, kalau Syekh Edis ya. Tapi pemahamannya kurang lebih lah kayak saya lah ya, kurang lebih. Oke, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 ya, Syekh the Truth ya Al-Kalimantani ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Saya ulangin. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Shadaqallahul azim. Silakan, Bu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa, menjelang kematiannya. Iya. 245 dan pada dulu hari kiamat ada belum selesai ayatnya. Dan iya. Wa yaumal Keterangannya ada di qiyamati. situ. Dengar ya. Dengar dulu. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Sebelum kematiannya. 245. Dia situ, dia buka kurung Wa 245. Maksudnya 245 itu ada penjelasannya 245. Bu, lanjut aja, Bu. Bunda kena baca dulu dong keterangannya 245 itu apa? Ya udah bacalah baca. 245, 245 Ya, apa keterangannya kan gitu. Ya silakan. Mesti ada keterangannya loh. Masa Kalau Ibu nggak ada keterangannya itu Al-Quran macam itu nggak mau aku beli. ayatnya jelas, Bu. 200. Ini saya Edis aja yang bukan Islam mungkin dia paham maknanya saya Edis. Apalagi saya yang asli Syekh The Truth Al-Kalimantani, Bu. 245. Oke ya, keterangannya 245 ya. Ya silakan, nggak apa-apa deh. Keterangan 245. Silakan. Oke ya. Setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itulah maksudnya yang diterangkan itu tadi ya. Sebelum wafatnya. Bahwa dia adalah yang dipotong dulu saya. Ngerti terus? Ulangi sekali lagi ya. Keterangannya tadi ya. Setiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum wafatnya. Bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian musafir berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat. Kalau Itulah Ibu keterangan baca tafsirnya ngarang. Dia itu memang anak Allah. Tafsirnya mengarang. Bu, dengarkan saya. Hadis tafsir. Al-Masih ibnullah, Uzair ibnullah. Nih. Ya Allah. Dia Bunda memang baca anak tafsir ini. Allah, Bu. Ya Bukan anak Allah. Aduh. Dia bukan anak Allah. Ya Allah. Dia bukan di ayat anak lain Allah. dia ibnullah, Bu. Ibu. Iya. Tidak boleh teman dekat dengan mereka. Begitu. Artinya kau mulai membuka diri. Terus yang keberapa? Kelima ya. Artinya kamu mulai membuka diri ya, menerima mereka. Mereka itu orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta, tapi bukan pengikut Muhammad. Mereka mengikuti Nabi dan Rasul yang lain. Itu harus kau akuin. Ya, mereka juga orang beriman, tapi dengan syariat yang berbeda. Jadi kau harus membuka diri sekarang sama mereka-mereka itu yang bangga dengan kekristenannya. Masa Allah menubuatkan begitu, terus kamu tolak? Jangan kau dekat-dekat sama kami. Begitu. Ya. Gara-gara penafsiran Al-Maidah 51-mu yang salah. Ya. Dalam Al-Quran, oten aja bisa kau nikahin, oten. Ya, perempuan-perempuan itu halal bagimu, perempuan-perempuan oten itu. Bisa kau nikahi, ayat Quran begitu. Ya, masa Allah mengatakan begini,
Kalau kau nikah sama Oten, hai sayang, Oten dia istrimu. Hai sayang, kau bisa jadi istriku ya, tapi tidak bisa jadi teman setiaku. Gimana? Betul begitu. Gara-gara menafsirkan Al-Maidah 51 yang salah. Ya. Kau bisa menjadi istriku, tapi nggak bisa jadi teman dekatku ya. Gimana? Ya. Itu halal. Ya, istri nabimu aja yang Oten ada kok, yang Oten. Jadi pengikut Muhammad nggak dia? Ya enggak lah, gimana? Istri nabimu itu Oten pun ada, Oten. Ya, nggak jadi pengikut Muhammad dia. Ya. Itu loh teman-teman ya. Mulai membuka diri ya sama saudara-saudara Kristen yang mendekatkan diri kepadamu. Ya, kalau Allah mengatakan begitu, berarti kuncinya. Nanti atau sebenarnya sudah terjadi sebenarnya ya, tapi belum masif. Sebenarnya siapa sih yang duluan mendekatkan diri kepada pengikut Muhammad antara pengikut Muhammad dan pengikut Isa ini? Siapa yang duluan mendekatkan diri? Ya. Jelas ayatnya Oten. Itu warung-warung ditutup. Akan kamu temukan kata Allah narasi-narasi yang orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu, mengakrabkan diri, rasa cinta dan kasih sayangnya kepada orang yang berkuasa begitu. Ya. Pokoknya ada orang-orang yang nggak ada kebersamaannya diri mereka. Jadi mereka itu berikrar loh ya. Puasa 5 tahun Kristen KTP kayak di 2 tahun terakhir teman-teman. Yang ada istilah war takjil ya, yang dibuat Oten war takjil. War takjil. Itu mereka mendekatkan usaha mereka mendekatkan diri. Saya sudah melihat itu sebenarnya di Indonesia dalam skop kecil. Saya sudah melihat itu. Ya, coba yang kalau ada istilah war takjil itu loh, war takjil. Skop kecil. Ya kamu harus membuka diri, menerima mereka. Ya, begitu loh teman-teman. Ya. Karena itu ada nubuahnya. Kalau kamu tolak mereka yang mendekatkan diri kepadamu pengikut Muhammad, kamu tolak mereka, ya, mustahil Palestina itu merdeka. Tuh teman-teman ya. Jadi jangan kamu musuhi. Mereka mendekatkan diri, kamu musuhi. Jangan. Ya. Udah berapa saya kasih poin 5? Berat ini teman-teman. Apalagi? Apalagi teman-teman? Ya, apalagi ya? Ya. Pada paling puncaknya sebenarnya ya banyak ya. Pada paling puncaknya itu yang ini nih yang mau saya sampaikan ini. Dengar ya. Kenapa hari Paskah identik dengan telur? Karena Maria Magdalena murid Yesus itu bermujizat ketika dia memberitakan kebangkitan Yesus. Dan Kaisar mengatakan mustahil Yesus itu bangkit sama dengan mustahilnya telur yang kamu pegang itu menjadi merah. Seketika itu juga telurnya menjadi merah. Maka betullah Kristus bangkit. Christos anesti, alitos anesti. Gitu. Jadi gara-gara itu. Jadi kalau ada yang mau bilang ya, tadi ada juga yang bilang kan, peristiwa telur Paskah kata Daniel Mananta itu adalah tradisi pagan. Betul, tadi ada yang typing gitu. Ya. Itu karena mereka itu kehilangan tradisi suci gereja. Karena mereka hanya mengandalkan Alkitab. Maka akan rancu untuk memahami iman kita. Gitu ya. Tapi telur Paskah itu ada sebagai bukti mujizat Yesus itu benar-benar bangkit. Gitu. Ya kan? Dah. Jadi kalian harus paham. Makanya dia bertapa di Gua Hiro. Ya, pelajarin, buka diri. Ya. Coba saya tanya sekarang kalian, ihdinas siratal mustaqim itu apa itu? Pasti banyak yang nggak ngerti.
Coba pelajarin tuh. Karena dia firman Allah yang jadi manusia, ya dia Allah. Allah itu sendiri hakikatnya. Ya, hakikatnya dia Allah itu sendiri. Makanya buka tuh, ya, buka Injil, baca apa yang dikatakan dia, ya, yang mengandung pengajaran di dalamnya. Buka. Bah, kalau kamu bisa seperti dia, waduh, ya, merdeka kamu. Meningkat kesadaran, terjadi kebangkitan spiritual pengikut Muhammad, baru bisa membebaskan Palestina. Ya, saya yakin itu yang membebaskan itu pengikut Muhammad itu nanti, yakin saya. Bukan pengikut Isa, teman-teman, yang membebaskan. Ya, kenapa bukan pengikut Isa? Karena kalau pengikut Isa ikut campur, iblis itu kerjanya lebih berat. Ngerti ya? Kalau di dunia ini pengikut Isa itu ikut campur dalam di Yerusalem, iblis kerjanya lebih berat. Bisa konflik tiga nih. Pengikut Muhammad, pengikut Isa, pengikut Musa, konflik. Begitu, teman-teman. Ya, makanya mereka nggak ikut campur, tidak. Untuk ke situ ya, yang ke Yerusalem ya, tidak. Saya yakin itu. Ya, pengikut Muhammad itu yang membebaskan itu pengikut Muhammad. Ya, membantu kalau Al-Masih turun ya support. Ya, pengikut Muhammad ini yang support beliau. Ya, yang support Al-Masih. Ya, untuk menjadi raja di dunia inilah. Ya, menguasai kita semua. Ya, gitu, teman-teman. Ya. Jadi intinya maksud saya begini. Merdekakan dirimu, terjadi kebangkitan spiritual. Nanti di arahnya itu ada, dikasih jalan itu nanti. Ya. Tapi belum saatnya kan begitu. Kalau saya melihat sekarang yang keluar-keluar di jalan itu percuma gitu loh, maksud saya. Ya. Enggak ada, maksudnya gitu, udahlah yang dilakukan itu salah semua gitu loh. Menghabiskan energi, mengganggu ketertiban umum. Ya. Itu maksud saya, percuma. Wah, ini blow on ini orangnya. Bisa ini ku buat konflik ini, teman-teman. Kamu itu bisa diintip CIA. Ya karena kamu blow on. ISIS itu kan bukan mereka dibentuk secara resmi sama Washington, sama CIA, bukan. Tapi mereka saking blow on-nya mereka, jadi dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang yang ingin menguasai dunia ini, gitu loh maksud saya. Ya, karena memang blow on, gimana? Blow on, teman-teman, blow on. Gitu ya, teman-temannya. Paham ya? Nah, jadi cobalah ya untuk ke diri dulu, maksud saya begitu, ke diri dulu, perbaiki diri dulu, kan begitu. Terjadi kebangkitan spiritual. Dan nanti setelah udah banyak, ya udah bersatu, ya nubuah-nubuah itu terjadi, barulah bisa merdeka Palestina itu, ya. Dan ingat, ya yang bisa membun raja palsunya kan raja asli, Tuhannya Otre. Kalian kan memahaminya begitu kan? Yang dapat membun Dajjal itu kan cuma Isa kan? Nggak ada yang lain kan yang bisa membun Dajjal itu. Imam Mahdi nggak sanggup kan, Imam Mahdi kan? Imam Mahdi kan nggak sanggup itu membun Dajjal, itu nggak sanggup toh. Yang bisa kan cuma Isa toh. Betul nggak? Betul nggak itu? Yang bisa kan cuma Isa, seperti itu. Oke teman-teman lah ya. Nampaknya makin lama saya tiap hari live ini Islam pada nggak mau naik ini, teman-teman. Ya.
Ya udah, nanti saya mau live. Yang belum follow silakan follow ya. Nanti saya live. Berapa sih Tuhannya orang Islam, teman-teman? Tapi nggak tahu saya. Ya entah malam mungkin ya. Malam ini mungkin ya. Berapa sih sebenarnya Tuhannya orang Islam? Kita buktikan bahwa Al-Masih Putra Maryam adalah Tuhannya orang Islam. Ya. Malam ya. Kita buktikan itu. Harus wajib diakui, jangan tidak menuhankan beliau. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sorotan tajam dan komentar pedas, entah bagaimana, terus berdiri tegak di tengah pusaran perdebatan. Satu hal yang pasti, terima kasih sudah menonton. Kalau Anda merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita tidak hanya bicara soal siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi siapa yang berani berpikir. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih bersama kami di channel tempat iman, logika, dan realita beradu tanpa prasangka. Shalom dan tetap kritis.